Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Sri Fatma Suleman dari jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, tujuan saya datang ke sini yaitu ingin memberikan penyuluhan tentang untuk kesegaran ikan kepada ibu-ibu yang ada di Desa Ambara, Dusun Bukit Tinggi. Baik, terlebih dahulu mungkin masih banyak ya ibu-ibu yang tidak mengetahui mengenai cara memilih atau melihat ikan segar, dan ada juga ikan yang berformalin. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk mengajarkan ibu-ibu agar kiranya dapat mengetahui hal tersebut. Nah, mungkin kita langsung saja ya ibu-ibu. Di sini mungkin ibu-ibu bisa melihat gambar. Di sini ada ikan yang caranya memilih yaitu ikan segar. Yang pertama itu bisa dilihat pada insang. Nah, di sini kalau ikan segar itu insangnya itu warna merah kemerahan. Itu di sini gambarnya insangnya itu warna merah kemerahan ya ibu-ibu. Kemudian kalau pada bagian matanya itu putih bening atau matanya itu warnanya bening, tidak buram ataupun tidak berwarna tidak menonjol ke dalam untuk matanya. Kemudian kalau pada sisik itu pada saat memilih ikan yang bersisik itu diusahakan sisiknya itu masih keras, kemudian menempel pada daging ikan. Kemudian kalau untuk pada daging itu pada saat dagingnya itu ibu-ibu bisa melihat kalau untuk dagingnya itu warnanya itu terang, terus dagingnya itu kokoh, tidak terpisah-pisah. Itu cara memilih untuk yang ikan segar ini. Kemudian kalau memilih untuk yang pada udang, selain ikan juga kan mungkin di sini ibu-ibu ada yang memakan udang, kemudian kerang dan juga cumi, ada juga kepiting. Untuk yang udang, ibu-ibu bisa memilih. Kalau untuk udang itu jangan sampai ibu-ibu itu memilih udang yang kepalanya itu tidak tersambung langsung dengan badan dari udang. Usahakan itu DP udang itu harus menyatu dengan badan, harus sempurna DP penyatuan kepala. Jangan sampai yang DP kepala sudah ada, kemudian itu yang ibu-ibu mau pilih. Jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian untuk yang kerang, kalau mau beli di pasar kerang, nanti yang mau dipilih itu kerang yang terbuka DP cangkang begitu pada saat mau dan kalau misalnya beli kerang itu harus kalau pada saat diketuk itu usahakan cangkangnya itu harus tertutup, jangan sampai pada saat diketuk itu tetap terbuka. Jadi itu jangan dipilih kalau kerang seperti itu. Kemudian untuk cumi, kalau cumi itu usahakan cuminya itu DP mata itu harus putih bening lola, jangan sampai DP mata itu kayak ada yang warna merah terus tetap mau dipilih mau diambil karena ada di harga murah. Kemudian DP warna itu jangan sampai berbau amis atau pokoknya bau-bau yang tidak sedap, itu jangan dipilih yang cumi seperti itu. Terus untuk yang kepiting, kalau kepiting mau pilih itu juga kepiting yang harus hidup, jangan sampai kepiting yang sudah mati dijual tetap mau dipilih mau diambil karena dari harga yang murah. Karena ibu sekarang itu patokannya kan tetap harga murah baru tetap mau diambil itu yang ini ikan yang seperti itu. Terus ada kepiting. Mungkin itu kalau misalnya tips memilih untuk ikan segar. Kalau untuk yang ikan yang berformalin itu ibu-ibu juga bisa melihat kalau yang misalnya tanpa formalin seperti ini, kemudian dengan formalin seperti ini. Kalau tanpa formalin ini kan ada ikan yang besar-besar, ibu-ibu bisa mengecek kalau untuk yang tanpa formalin itu sama dengan ikan-ikan yang sebelumnya. Itu kalau misalnya DP mata itu untuk matanya itu tetap matanya itu harus putih bening, jangan sampai menonjol keluar. Misalnya yang ada formalin itu untuk matanya itu pupil matanya itu menonjol begitu, matanya itu menjadi itu warnanya itu kayak itu keruh begitu. Jangan pilih yang seperti itu yang menggunakan formalin ya. Kemudian kalau misalnya untuk insang itu usahakan warnanya juga itu
pucat atau sudah berwarna putih, itu jangan pilih ikan yang seperti itu untuk dikonsumsi karena bahaya. Kemudian untuk yang pada dagingnya juga, itu yang dipilih itu pada saat memilih itu juga dagingnya itu daging yang segar, jangan sampai memilih daging yang pucat karena banyak yang saya lihat di pasaran itu dijual ikan yang seperti itu ya. Jadi usahakan ibu-ibu itu harus hati-hati. Kemudian pada saat dipilih ikan itu, pada saat ditekan itu dagingnya itu muncul kembali ulang ke bentuk awal, jangan sampai pada saat ditekan dagingnya itu tetap seperti itu dan bentuk. Jadi harus kalau saya ditekan itu harus kembali seperti semula bentuk. Kemudian untuk bagian ekor itu usahakan kalau misalnya dipegang itu usahakan ekornya itu lunglai. Kalau itu kayak misalnya itu katanya itu tidak tegak begitu. Kalau misalnya pakai formalin itu dari ekor itu tidak lunglai, itu kayak keras begitu, itu yang pakai formalin. Mungkin kalau misalnya untuk kalau misalnya ibu-ibu sudah kayak misalnya ibu-ibu sudah terlanjur membeli untuk yang ikan berformalin ini atau ikan yang tidak segar, mungkin ibu-ibu bisa mengelola dengan cara membersihkannya itu selama 10 sampai 15 menit untuk membersihkan bau ikannya. Kemudian juga mungkin bisa menambahkan perasaan tidak limau atau lemon begitu supaya ikannya itu tidak berbau amis lagi atau ikannya itu mungkin masih bisa dikonsumsi. Tapi disarankan jika sudah tahu tanda-tandanya, kemudian ibu sudah tahu untuk ilmunya, mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi soal diusahakan jangan sampai membeli ikan yang seperti itu. Diusahakan juga tetap menjaga kesehatan keluarga, karena kesehatan keluarga itu yang paling nomor satu. Dan semoga juga ilmu ini bisa disampaikan kepada teman-teman ataupun tetangga lainnya ataupun masyarakat lain. Mungkin